Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, balik lagi bersama gua Rizky Muwajadi di channel MR Muwajadi. Bagi teman-teman yang menonton video ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar teman-teman tidak tertinggal notif dari channel ini. Dan bagi teman-teman semua yang menonton video ini, gua doakan mudah-mudahan sehat semuanya, berkah segala urusannya, lancar segala urusannya, berkah segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, malam ini gue kedatangan tamu yang sangat istimewa. ini kawan gue teman-teman, waktu seperpondokan dulu. Kita beda berapa tahun pak? 3. Kita beda 3 tahun ya? 3 tahun. Kita beda 3 tahun. Lu tebak yang mana yang lebih tua? Yang betul terdapat giveaway. Wadaw. Gila. Nah, beliau ini salah satu kawan yang punya magnet. Mate. Ngeri kali. Maksudnya ini pak, gue ngeliat lu itu entah kenapa orang-orang deket sama lu, ya kan? Nggak ada yang clash. Terus namanya ini temen-temen, jadi rumahnya di ini tempat base camp kumpul anak-anak. Jadi gua alumni pondok, dari pondok tahun sekian sampai yang baru pada lulus kumpulnya di sini, di rumahnya dia. Nah ini kan artinya dia punya daya magnet yang sangat luar biasa, gitu pak. Ini gue tertarik sekali, gue pengen belajar nih dari lu, serius. Kok bisa kayak gitu? Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut, silakan Bang Rorong kenalin dulu nih. Kenalin nih Bang. Yoi. Bukan udah pada tahu. Wadah. Oke. Nah kan nama gue Nurul Fikrian Mufid. Gue bisa dibilang adik kelasnya Bang Kiki. Gue angkatan 2015, sedangkan Bang Kiki 2013. Kurang lebih 2 tahun ya Bang ya. Tapi kalau secara umur 3 tahun mungkin ya. Tapi dari nyokapnya dia teman-teman sama bokap gua satu periode. Oh iya betul. Jangan-jangan pernah cinta lokasi kan? Enggak. Enggak. Gak pernah denger cerita itu. Oke, Bang Rongrong. Pertanyaan pertama buat lu. Gitu. Apa sih yang membuat kawan-kawan itu bisa kumpul semuanya itu di rumah lu tuh? Lu punya daya magnet apa tuh? Apa sih rahasianya biar supaya ngeklop sama semua orang? Mati. Mungkin gimana ya, gue juga awalnya bingung kenapa kok pada kumpul di situ, jadi sering tempat kumpul prode yang dari yang muda sampai bahkan yang tua. Dan ternyata ada cerita jadi nyokap dari abang gue yang pertama itu udah jadi tongkrongan Bang. Di situ bahkan sampai ada yang nginep juga. Dan lanjut ke abang-abang gue yang selanjutnya, dari yang kedua sampai yang ketiga. Nah, di sini abang gue yang ketiga itu sama kayak abang gue pertama, sering ngajak temen ke rumah buat nginep. Dan begitu pun secara tidak langsung, mungkin nurunin ke gue gitu Bang. Iya. Mungkin juga asik juga di situ ya. Nah, mungkin kayak gitu karena nyokap juga sering baik hati. Anak pondok gitu Bang. Biasa kan anak pondok itu kan terbatas uang makannya. Kadang-kadang di situ kita makan bareng. Walaupun gue sendiri nggak mondok ya. Itu gue dari 1 sanawiyah sampai kelas 3 aliyah gue nggak mondok. Iya. Nah jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi di pondok gue itu ada 2 ya. Ada yang mondok, ada yang pulang pergi. Karena kita nih rumahnya dekat dari pondok, kita pulang pergi gitu. Tapi sekolahnya di pondok pesantren. Kayak gitu teman-teman. Nah, pertanyaan kedua, ini kita langsung aja ya teman-teman. Diminum Bang. Diminum dulu dah, diminum aus. Diseruput. Nih gimana ya? Nih gue dari tadi salpok sama apa? Sama mic. Baru dapat 1 teman-teman.
Doain biar supaya rezekinya lancar di Amin. channel ini. Biar ntar ini ada mic-nya 2, ya Amin, enggak? betul. Ada apa sih namanya di sini? Clip on. Clip on, yoi. Ada buat ngatur-ngatur apa? Mixer. Mixer. Biar supaya penontonnya lebih nyaman lah dengerinnya. Oke, lanjut. Ini abang bisa bisa banyak daging begini gimana bang ini bang? Ini dari kecil begini apa gimana? Oke, sedikit share information. Tar dulu. Ini bukan ini ya, bukan mencela atau apa. Kita sharing aja, sharing. Ayo. Sedikit share information. Dulu ketika gue masih kecil, itu gue sering sakit-sakitan bang. Bahkan gue dulu sampai nggak doyan nasi. Nah, di situ nyokap merasa kasihan. Sorry. Di situ nyokap merasa kayak, wah ini bocah diapain lagi, biar apa tuh, biar nggak sakit-sakitan lagi gitu. Akhirnya gue dibawa ke dokter dan di situ gue dikasih vitamin, dan itu vitamin penambah nafsu makan. Dan di situ dulu awal gue nggak gemuk bang. Nah makanya gue sempet agak nyesel juga bang, lu ngapa sih bu dikasih obat gemuk? Kalau dulu Iki nggak dikasih mungkin Iki nggak segede ini gitu bang. Nah itu dikasih pel dan itu gue langsung melonjak makan gue bang. Yang tadinya gue nggak doyan nasi, gue jadi doyan nasi. Dan porsi gue makan mie yang dari 1 menjadi 2 gitu. Di situ udah meningkat terus. Dan lucunya ketika dulu nyokap gue tuh pengen banget megang anak yang badannya gede ternyata. Di situ makanya langsung dibeli gitu bang. Nah di situ gue terus melonjak akhirnya ya kayak gini. Mantap, luar biasa. Tapi teman-teman yang punya mohon maaf lahir batin body badan ya sedikit apa bahasanya pak? Lebih banyak dagingnya. Tentunya kan kadang gini pak ya, kita kalau ketemu orang baru nih, mungkin yang di luar dari lingkungan kita ada body shaming lah, ada yang ngejek lah dan sebagainya nih. Lu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Betul bang. Pertama-tama mungkin gue ngerasa kayak insecure bang dengan diri gue, kayak ketika gue bergaul, kayak gue gak pede gitu dalam diri gue. Tapi lama-kelamaan karena udah terbiasa dengan mungkin bukan ejekan, kayak panggilan gitu. Panggilan kayak maaf contoh kayak pentung atau itu kayak terbiasa gitu. Lama-kelamaan gue menerima apa adanya. Oh ini lo gue. Dan dari situ gue memberikan suatu hal yang positif. Dengan apa? Kayak gue sering ngelucu. Jadi mindset orang terhadap gue bukan hanya gede, bukan hanya wah biasanya kan gede itu serem, tapi gue memberikan sedikit sentuhan bumbu-bumbu ya. Biar nggak orangnya tuh nggak wah ini orang serem banget nih, tapi dia wah jadi kocak juga nih orang nih dan menggemaskan gitu, Bang. Iya. Jadi hal yang negatif gue jadikan hal yang positif. Oh, bener. Jadi kalau kata film itu ubah insecure menjadi bersyukur. Betul bang. Bener nggak? Betul. Itu luar biasa teman-teman. Emang gue ini ngelihat Bang Rongrong ini luar biasa teman-teman. Jadi kayak nggak pernah marah. Gue bingung juga nih sama orang ini. Serius temennya banyak banget. Dan emang kalau kata guru gue ya, kalau ibarat ini kulit nih, kulit disiramin air garam teman-teman. Kalau yang ada lukanya itu pasti sakit, perih. Tapi kalau kulit kayak gini teman-teman, terus disiram air garam, ya biasa aja. Kalau disiram air keras, melocoh. Gitu, begitupun dengan diri kita, hati ya teman-teman ya. Kalau diejek di apa ya, kalau kita merasa biasa aja ya, it's okay, bener nggak? Bener nih Bang Rongrong luar biasa, serius teman-teman. Lu harus kenal nih Bang Rongrong ini. Nah,
Gue denger nih, abang ini pernah naik gunung. Iya bang. Jadi di sini my first time gue naik gunung. Yoi, gunung apa itu? Gue naik gunung Papandayan. Papandayan. Nah. Papandayan di Garut ya? Garut. Heeh. Berawal ceritanya, gue boleh cerita sedikit? Ya. Nah, jadi ceritanya ketika gue masih 3 Lia dan itu sedang liburan, gue terinspirasi naik gunung gara-gara film 5CM bang. Iya. Abang tahu kan film 5CM? Itu keren banget bang. Gila, gue ngefans. Zafran. Yoi. Yang ada kata-kata dari Zafran tuh. Cinta akan datang saat cinta membutuhkan cinta. Yoi. Canggih. Zafran, Yoi. sang pujangga. Mantap. Nah, jadi pertama itu gue terinspirasi dari film itu bang. Dan kedua, gue ngelihat sosmed, gue scroll dan di situ ada orang yang tahu, lu mungkin pernah ngerasain zaman orang naik gunung itu bawa kertas dan nulis nama itu. Yeah. Dan di situ inspirasi kedua. Dan di situ gue ada something yang pengen gue tunjukin bahwa gue keren. Gitu kan. Wah keren lo bro. Yoi. Dulu kan mindset dulu zaman bocah kan, wih, ketika lo naik gunung lu keren dong. Di situ lu bisa nunjukin jati diri lu sendiri bang. Gitu kan. Nah itu di filmnya si 5CM itu. Dan di situ gue langsung ngajakin kawan-kawan gue naik gunung yuk. Dan teman gue langsung ngiyain kan. Nah di situ gue ada berapa orang itu, ada hampir 7 orang. Ada Ojan, Mita, Tomatok, Adi Nugroho, Ompong, si Tompel, gue lupa namanya, Rusdi. Iya. Terus saudaranya si Adi, Ompong. Siapa lagi gue lupa ya. Si Wek. Awi. Dan satu lagi gue lupa. Karena udah lama banget gitu gue. Dan situ sebelumnya gue diperingatin bang sama Ojan. Orang lu kalau mau naik gunung, lu lari dulu deh. Buat apaan Jan? Biar lu kuat, biar napas lu enteng lah. No. Dan di situ gue nggak lari karena gue masih berekspektasi gue bisa kok, gue bisa. Orang lain juga bisa, gue nggak bisa. Iya. Keren terus. Nah, di situ berangkatlah gue tuh 6 orang sampai 7 orang gitu. Gue berangkat, tapi tengah jalan hati gue deg-degan bang. Kenapa? Karena satu, gue takut hilang. Kedua, gue takut jatuh. Karena kan gila lu gunung, buset. Lu ekspektasi lu belum pernah naik gunung sama sekali kan ya? First time, pertama kali. Dan gue, set bener kagak nih ya? Apa ntar gunungin di bawah aja kali ya? Sebagai bocah ya? Itu lagi berangkat? Naik mobil bis itu. Oh naik mobil bis? Bis itu. Udah ada pikiran-pikiran Iya. itu? Nah akhirnya gue, Jan, gue nanya lagi temen gue, Jan, kira-kira gue kuat gak? Kuat dong, lu kuat. Lu kuat. Lu bawa nama dia kan? Gitu, lagi-lagi. Oh lu, itu salah satu motivasi lu bawa nama salah seorang wanita? Iya, dari situ kan, keren banget kan, gila ya? Oke, Jan, semangat Jan. Oke, terus nyampe di Garut, terus gue harus malah gitu, gue lupa step perjalanan itu. Pokoknya gue inget di masjid, gue stay situ dulu, gue kabarin nyokap, Bu Igi udah sampai, mau dibalas sama alhamdulillah, hati-hati ya. Dan situ kayak gue, anjir, gue baru bentaran aja udah kangen banget bang. Kayak gue belum siap, gitu kan. Akhirnya gue membesarkan diri gue, hati gue kan, oh ya gue bisa. Pertama dan terakhir kali gue naik gunung nih. Gue udah pesen gitu. Iya. Ini gue pertama dan terakhir kali lah. Itu kata nyokap lu pesen gitu? Iya. Bu ini pertama dan terakhir. Oh lu sendiri yang ngucap? Iya. Pertama dan terakhir naik gunung. Karena penasaran. Ya udah berangkat. Situ gue berangkat. Terus gue naik mobil sampai di pos pendakian. Buat pendaftaran itu bang. Ngurusin maksiat ya? Iya itulah. Itu temen gue yang ngurusin, gue nggak tahu mana lah. Gue cuma jadi aja. Dan di situ bener-bener
ketika lu naik gunung itu namanya lu solidaritas harus kuat. Ya, karena gua merasa gua nggak kuat bawa apa-apa, jadi teman gua udah sadar, udah Ram, lu nggak bawa apa-apa aja, naik aja, barang gue yang bawa semua. Lu cuman bawa badan lah. Iya, tapi gua merasa kayak nggak enak lah, jangan gua masa bawa apa-apa. Iya. Tok gua nggak usah bawa apa-apa, masa gua bawa apa gitu, bawa depek. Gak usah. Nih lu bawa air aja, gue dikasih air Bang. Nih lu bawa air aja, satu botol untuk minum. Ini satu liter itu. Dan gua pas daki tuh gua disuruh jalan duluan. Biar apa? Jadi ketika gua udah sampai jauh, gua ngaso Bang. Nah, dan teman gua nyusul dari belakang tuh. Wah, terus. Tapi trek terang lah ya. Terang. Tuh gua pagi. Nyampe sono pagi. Gua langsung trek ke atas. Nah, terus jalan lah gua tuh. Terus nah. Dan gua ada satu hal yang paling gua kesel Bang. Gila loh, ekspektasi gua dari rumah ke situ dengan membawa gua naik gunung keren nih. Nah, di tengah jalan itu ada hal konyol Bang. Motor karisma Bang. Naik dalam hati gua, astagfirullah. Enak banget gila. Gue capek-capek. Iya, gue capek-capek. Dia naik motor kan. Dan yang lucunya dia nawarin, nasi uduk masih anget, masih anget. Terus gue daki, terus dan terus. Di situ ada satu momen ketika gue kayak ngerasa, aduh Jan, kayak gue nggak kuat banget Jan. Masih jauh Jan. Udah deket. Nah, itu hal yang di gunung itu, puncak mana dikit lagi lagi. Bullshit man. Parah. Parah itu. Jan, puncak sejauh Jan. Deket situ tuh. Nih, lu lihat situ lagi tuh. Dikit. Ada situ puncak Rom. Wah, semangat lagi gua. Di perjalanan temen gua udah nyiapin surprise buat gua tuh, Bang. Gila. Dia turun ke bawah, dia nyusun batu, Bang. Nyusun batu, itu tulisan semangat rongrong. Iya. Anjing. Gila. Nih parah nih gue bilang, gue nih. Masa gue cuma berhenti sampai sini kan, gue naik lagi terus. Gue jalanan. Itu tapi naik lancar tuh. Lancar Bang. Emang gue kayak gitu Bang. Kayak busut dah. Udah segini lagi deh nafas gue dah. Iya. Gila dah. Bener dah. Dan di situ terus jalan ya. Iseng gue nanya, puncak mana Gue tanya terus kan. Dikit lagi, 5 menit lagi 5 menit. Wah, semangat lagi gua. Jangan, 5 menit lagi. Tok, 5 menit lagi. Lu bilang gitu? Iya. Semangat lagi gua sampai sono. Nah, gua sampailah di Pondok Salada. Pondok Salada itu tempat ngecamp. Dan di situ gua ngaso deh tuh. Dan temen-temen gua pada bikin tenda. Gua di situ parah banget sih. Kayak gua nggak ada solid banget gitu buat lu kagak ada pikiran pisan dong buat bikin apa gitu. Habis gua bikin diri gua capek banget, Bang. Tuh ngos-ngosan gua. Ini gua penuh sama apa tuh? Tanah gitu karena gua ngerempet gitu, Bang. Apa? Naiknya. Oh, naiknya. Pas di trek itu. Set udah capek banget tuh ya. Nah, di situ temen gua bikin itu. Setelah itu udah tuh istirahat. Dan di situ gue baru tahu ada warung dan ada kamar mandi, 2 biji kamar mandi. Gue pikir sono bakal kayak hutan aja gitu Bang. Iya. Hutan aja gitu, ya kayak kan adventure gitulah berarti ya. Anak gunung banget nih. Terus itu. Dan gue ketemu lagi sama mama-mama yang motor karisma. Bawa nasi uduk. Yang tadi. Gue nawarin lagi kan. Nasi uduk anget, masih anget. Nah, gue beli kan. Laper tuh. Iya, gue beli. Masih anget Oh, dari rumah masih anget. Gue nggak perhatiin kata-kata dia Bang. Keluar dari rumah masih anget. Di situ gue buka, Bang, mana anget ini Kan keluar dari rumah. Mana udah beli. Iya. Ya udah beli. Situ
Gua ada kejadian lagi bang. Pas malamnya. Malamnya itu ada hujan gerimis gitu. Dan itu gua buset baru ngerasain itu dingin bang. Dingin banget itu gua. Beda sama kayak di puncak gitu bang. Kalau puncak bisa diatasi lah. Parah. Nah terus situ karena gua lelah, mungkin gua udah tidur duluan. Dan ada orang Jakarta di sebelah tenda kita. Tenda gua ada 2 gitu. Karena gua orang ada 6, takutnya nggak cukup mungkin. Iya. Ada 2 dan sebelah sono ada orang Jakarta. Orang Jakarta itu. Orang Jakarta itu tengah situ. Nah, gua tidur. Sedangkan temen gua pada begadang. Ada yang begadang, ada yang tidur. Di situ singkat cerita, pagi-pagi gua dengar kabar bang. Dan di sini nih bikin gua gimana ya? Takut. Ya. Orang Jakarta itu lagi nongkrong sama kawan gua. Malam denger gak suara bagong? Itu lah gua dalam tenda. Suara apa? Bagong. Bagong. B2. Oh, babi. Betul. B2. Lah, gua dengerin kan. Iya, malam Pak. Temen gua tawa-tawa aja. Songongnya gitu. Gue pikir apa ya? Tawa-tawa ya. Nah, terus denger gak? Iya denger gitu bang bilang gitu. Nah, pas temen gue ada yang bilang, emang lu denger gimana suaranya? Gitu lah suara babi gitu ya. Sorry bang kata begitu. Temen gue yang ngorok. Gue langsung anjing. Jangan ngorok gue lagi. Gitu. Padahal gue berpikir bang, gue berpikir sebelumnya, anjing ada babi masuk ke tenda gue kali ya, gue najis dong ini gue udah pikir gitu bang. Ternyata pas dia cerita kayak gitu, anjing gue malu bang, gue nggak keluar tenda itu, malu ya gue. Sampai ketika gue keluar, denger babi gitu mulu dia, denger suara babi, gue tawa ya, menutupi kemaluan gue, jadi gue biar nggak malu gue ikut tawa. Ada situ tuh. Terus setelah itu udah lama gue ayo berangkat muncak. Dan di situ gue naik ke hutan mati. Dari situ gue ngeluarin kertas. Tolong fotoin gue. Pegang kan dengan bangganya kan gue tuh. Foto. Udah selesai itu, ayo kita muncak gak? Dari situ bang, gue pengen berak bang. Gue mau balik ke Pondok Talada, emang gue lagi dari balik ke kampus ke kosan. Deket. Lumayan kan jauh ya. Gue bingung juga tuh bang. Gue nanya kan temen gue, gimana gue pengen berak ini? Yaudah lu berak, ngomong kata lu berak. Ya gimana, berak di mana? Itu tuh balik batu tuh. Malu gua tuh liatin cewek. Emang mau cewek malu gitu. Ya juga ya. Gitu. Wah, gua karena belum biasa kan. Dan gua balik aja ya. Gitu. Gua balik aja ya. Enggak. Kalau lu balik, semuanya balik. Di situ gua merasa gak enak, Bang. Ya udahlah, ya berangkat lah, gua tangan-tangan berak lah. Kagak lu berak-berak. Tuh, pulang dah, kita pulang. Itu. Kira ya keren nih teman-teman lo itu. Iya itu gua benar-benar ngerasain temen gua tuh wah gila keren banget. Benar-benar harus naik gunung tuh harus kayak gitu. Ketika teman lo capek, ya udah lo ikutin capek. Jangan ada yang egois. Sebelumnya gua udah pesan juga sih gitu. Kalau lu capek bilang capek. Kalau lu bilang udah gitu. Dan nggak terlalu maksain ya. Soalnya betul. kan itu efek buruk yang terbuat kita juga sama tim kita kan. Kira kita gua balik lah pulang tuh. Tapi balik lancar lah. Alhamdulillah gue balik lancar. Gue pas turun dari situ gila gue punya usruk bang. Karena gue semangat gue pengen gue upload tuh foto. Pulang lari gitu kan. Wah. Gue nyusruk bang. Hampir mau nyusruk gue. Gue udah dibilangin jangan lari. Gue lari kan karena temen gue lari gitu. Gue ikut lari kan. Gue mau nyusruk gitu bang. Ngapa lu kagak naik motor? Kan ada itu motor. Pas itu belum ada bang. Belum ada tuh. Kalau ada, gue mau naik deh tuh.
Mungkin belum nyampe itu motor ya. Iya. Lucu itu bang. Emang Pepandayan sendiri udah menjadi tempat wisata ya sekarang ya. Motor bisa naik sampai atas. Iya, betul. Di atas sudah ada warung-warung dan lain sebagainya. Jadi bagi kawan-kawan yang pengen ke Papandayan nggak usah khawatir. Di sana udah ada warung ya. Betul. Tadi juga Bang Rong cerita ada ojek yang Betul. kalau pengen naik Papandayan nggak mau capek naik ojek aja dan lain sebagainya. Gitu kali ya. Iya bang. Ya buat kawan-kawan yang merasa dirinya kayaknya gua nggak kuat deh naik gunung. Coba aja dulu. Pengalaman penting bang. Tapi asal yang jangan yang tinggi-tinggi mungkin Ya ya. betul. Gua mikirnya gitu. Coba aja dulu. Pengalaman baru. Iya, soalnya kan kalau ya Pepandayan sih nggak Masih terlalu landai. tinggi lah, berapa ribu dia? 2000 sekian lah ya. 2300 atau 400 gitu, gua lupa lebih tepatnya. Udah bang, mungkin itu aja cerita the first time gua naik gunung. Tapi setelah lu naik Gunung Papandayan nih, ya yang lu naik terus ada ojek dengan motor karisma itu naik, lu pengen naik gunung lagi nggak? Nggak. Sekali aja. Sekali. Parah. Emang lu ketika sampai di atas terbayar semua lelah itu. Terbayar. Pas udah sampai atas mikirin turunnya gue gimana. Oke teman-teman, itu aja cerita gue sama Bang Rongrong. Jadi dari cerita Bang Rong ini gue ngambil beberapa poin ya. Yang pertama, kita harus terbuka sama siapapun biar supaya teman kita banyak. Betul. Karena apa teman-teman? Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Betul. Begitu kan? Betul, Pak. Apa terbalik? 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Ya begitulah pokoknya. Yang kedua poin yang bisa gue ambil dari cerita Bang Rorong ini tadi itu ya, ketika ada yang ngeledek, ya, ada yang melakukan body shaming kepada kita, ya cuekin aja. Betul. Karena setiap orang punya keunikan masing-masing, Betul. punya kelebihan masing-masing. Betul, Bang. Gitu kan. Terus yang ketiga, cobalah hal-hal baru. Kayak tadi Bang Rongrong Iya benar. berangkat naik gunung, menaklukkan rasa penasarannya dan lain sebagainya. Itu mungkin dari gua teman-teman dan Bang Rongrong. Bagi teman-teman yang menonton video ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe biar supaya gua semakin semangat buat video-video berikutnya. Oke teman-teman, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.